حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dan pembahasan kita masih terkait dengan bakti kepada kedua orang tua. Ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua terkait dengan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kelanjutan dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, ridhar Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Ini satu dalil yang menunjukkan pentingnya dan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua sehingga membuat orang tua kita ridha kepada kita. Dan bahayanya melakukan tindakan, perbuatan, atau mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tua kita murka. Jika orang tua kita murka, maka Allah juga murka kepada kita. Jika orang tua kita ridha, Allah juga ridha kepada kita. Di sini seorang anak harus betul-betul berhati-hati dalam bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Namun kalau orang tuanya marah, bukan karena sang anak melakukan pelanggaran, atau orang tuanya marah karena anaknya melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, orang tuanya marah, maka kemarahan orang tua ini tidak berdampak apa-apa pada anak. Contohnya, ada orang tua marah anaknya umpamanya pakai jilbab. Ya, ada Pak kasus seperti itu. Anaknya, putrinya pakai jilbab yang lebih lebar sehingga tidak membentuk bagian tubuhnya, marah orang tuanya. Maka kemarahan orang tua ini ya tidak akan menimbulkan marahnya Allah karena sang anak tidak melanggar aturan, sang anak justru taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua umpamanya marah anaknya belajar ngaji, ya, tapi insya Allah tidak adalah. Intinya kemarahan orang tua yang mendatangkan murkanya Allah itu selama kemarahan tersebut bukan kemarahan karena anaknya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang tua marah karena anaknya tidak mau bekerja di tempat yang haram. Marah orang tuanya. Seharusnya itu kamu bekerja di situ, itu tempat yang luar, tempat yang akan memberikan masa depan yang cerah, umpamanya. Anaknya nggak mau, ya, karena ini tempat yang haram. Saya tidak mau bekerja di sini, ayah. Saya tidak mau bekerja di sini, ibu. Walaupun mendapatkan gaji yang besar, tapi kalau tidak halal, maka tidak akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Orang tuanya ngotot, tidak, kamu harus kerja di situ. Anak pun boleh untuk menolak, tapi tetap dengan adab. Tetap dengan adab. Menolak keinginan orang tua yang tidak sejalan dengan aturan Allah, itu tetap boleh dilakukan dan harus dengan adab yang tinggi. Ya. Jadi tidak ada alasan membentak orang tua, menghardik orang tua karena orang tua punya pandangan yang melanggar aturan Allah, tidak ada alasan. Membantahnya, menolaknya itu tetap dengan adab, dengan kata-kata yang lembut. Kemudian hadis yang ketiga dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man abar, siapakah orang yang harus aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Kemudian kerabat terdekat dan seterusnya. Thummal aqrab fal aqrab. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang punya kedudukan dalam hal dalam hal kebaikan yang harus kita berikan kepada mereka. Yang paling utama itu seorang ibu. Bahkan ibu menempati nomor satu. Keduanya siapa? Ibu lagi. Ya, bapak-bapak ini kalah. Ya, nomor tiganya siapa? Ibu lagi. Ya, kita ini nomor 4, sekalipun kepala rumah tangga. Ya tentu kalau dicari alasannya banyak. Ibu itu yang mengandung. Ya. Ibu itu yang ketika melahirkan dia sedang berada pada kondisi yang membahayakan dirinya. Walaupun sekarang kelahiran itu bisa dengan operasi, Pak, ya. Iya, yang katanya lebih ringan, tapi tetap semuanya itu berat. Mengandung 9 bulan itu berat sekali. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan salah satu hal yang perlu kita ingat agar kita berbakti kepada ibu kita itu adalah, ingatlah bagaimana seorang ibu itu mengandung selama 9 bulan, kemudian ketika proses melahirkan itu juga berat, kemudian setelahnya menjaga anak itu juga berat, menjaga, melindungi, ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan dan tenaga yang begitu besar yang diberikan oleh seorang ibu. Demikian pula ayah. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sebelum kita berbuat baik kepada siapapun, kepada tetangga, kawan di kantor, teman sejawat, siapa yang perlu atau siapa yang harus kita dahulukan? Kedua orang tua. Dan akhlak yang baik itu adalah akhlak yang diterapkan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Tidak disebut baik seorang anak yang baik kepada tetangganya, baik kepada istrinya, baik kepada anaknya, tapi jahat kepada kedua orang tuanya. Bukan anak yang baik. Ya. Bukan anak yang baik, bukan anak yang saleh. Sekalipun ahli salat,
umrah berkali-kali, haji berkali-kali, kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, dia bukan anak yang saleh. Dan nanti kita akan ketemu membaca hadis-hadis Nabi. Ya, bagaimana Islam memberikan ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada ibu ini memiliki fadilah yang besar. Ini juga terlihat dari riwayat ya dari Abdullah bin Abbas ya dalam nomor berikutnya, dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Abbas. Atha bin Yasar ini muridnya Abdullah bin Abbas. Dia bercerita bahwa datang seseorang kepada Abdullah bin Abbas untuk bertanya. Dia punya kasus, dia punya masa lalu yang buruk. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapa? Ya, ulama dari kalangan sahabat. Beliau posisinya dengan Nabi apa? Paman, bukan. Abdullah bin Abbas. Abbas pamannya Nabi. Anak pamannya Nabi. Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini yang mendapatkan doa dari Nabi apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang faqih, yang pandai, yang memahami urusan agama dan ajarkan ilmu tafsir kepadanya. Sehingga beliau menjadi pemimpin para mufassirin. Kita kalau membaca buku hadis, buku tafsir, ya, yang berbasiskan riwayat seperti tafsir Ibnu Katsir, kita akan ketemu dengan nama Abdullah bin Ibn Abbas. Banyak sekali. Dan beliau gurunya para ahli tafsir, rujukannya ya, para ahli tafsir. Namun ilmu yang lain juga beliau kuasai, karena Abdullah bin Abbas itu mendapatkan doa dari Nabi dan juga semangat belajarnya itu sangat tinggi. Dan beliau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya, sampai di masa tuanya beliau buta. Jadi tidak hanya bersandar pada doanya Nabi. Padahal doanya Nabi itu mustajab, Pak. Pasti mustajab. Nabi mengatakan jadi wong pinter, Pak, orang ini. Tapi tidak bersandar hanya pada doanya Nabi. Ya, maka Abdullah bin Abbas ketika ditanya apa yang menyebabkan dia meraih ilmu yang begitu banyak, kata beliau, dengan hati yang selalu hidup, akal yang selalu hidup, dan lisan yang selalu bertanya. Jadi terus belajar dan belajar. Anggota tubuhnya diarahkan untuk menuntut ilmu. Tidak berhenti sampai tuanya. Belajar dan mengajar. Ini Abdullah bin Abbas. Ya, kita belum pernah mendapatkan doa dari Nabi. Ada yang didoakan oleh Nabi ya? Jadi orang belum. Ya, maka ngajinya pun jangan kalah dengan Abdullah bin Abbas. Ya, kalau ngaji itu jangan 1 tahun sekali. Hari ini hadir, cuti berapa bulan. Ya, ngaji itu yang semangat, Pak. Apalagi ilmu agama itu kita pelajari agar menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Karena kita beragama itu harus berdasarkan ilmu. Kita punya ilmu. Abdullah bin Abbas datang, seseorang ini datang, dia bertanya, saya dulu pernah khatabtu imra'ah. Saya pernah melamar seorang wanita dan dia menolak. Namun ketika ada laki-laki lain datang, diterima. Faghirtu 'alaiha, saya pun marah, cemburu saya, Pak. Ya, dia bercerita kepada Abdullah bin Abbas, faqataltuha, saya bunuh wanita ini. Ya, saya bunuh wanita ini. Gegara apa? Lamarannya ditolak, justru menerima lamaran laki-laki lain. Fahalli bin taubah. Apakah saya yang punya masa lalu kelam ini ada kesempatan untuk bertaubat? Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Saya menyesal sudah membunuh. Apa pertanyaan Abdullah bin Abbas, Pak?
Ummuka hayyah, ibumu masih hidup. Si laki-laki ini berkata, la, ibu saya sudah meninggal dunia. Lalu Ibnu Abbas berkata, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu kamu bertobat kepada Allah dan dekatkan dirimu dengan Allah sedekat-dekatnya. Isi hari-harimu dengan amalan-amalan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Karena dosa membunuh itu dosa besar. Ya, dan kita sudah ngaji kitab Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Dosa membunuh itu dosa yang keberapa? Yang kita bahas pada waktu di buku Al-Kabair, Pak. Ayo. Dosa keberapa itu? Anda masih ingat? Dosa keberapa? Dosa keberapa? Anda masih ingat? Kalau gitu dibuka lagi bukunya nanti. Ya. Dosa yang kedua. Setelah syirik, kemudian Imam Zahabi membawa meletakkan dosa qatlun nafs itu dosa yang kedua. Orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia hendaknya ketika dia bertobat memperbanyak amal soleh untuk menutup masa lalu yang buruk. Dan dosa membunuh itu dosa yang sangat besar. Ya. Di dalam surah Al-Maidah itu bagaimana Allah mengancam orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan. Maka kata Abdullah bin Abbas, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dekatkan dirimu kepada Allah sedekat-dekatnya. Sekuat tenagamu, semaksimal mungkin, banyak-banyaknya beramal soleh. Karena dosa membunuh itu sekali lagi dosa yang sangat besar. Fadhahabtu. Lalu saya pergi, kata Atha bin Yasar, fasa'altu Ibn Abbas. Saya masih penasaran, kenapa kok guru saya ini tanya ibunya dia. Ini orang mau tobat, tapi yang ditanya ibunya dia. Ya, ini beda dengan kalau kita daftar apa itu, Pak? Bank itu tanya ibu ya, bukan. Wallahualam apa namanya? Maksudnya apa? Atha bin Yasar ini penasaran. Lalu dia tanya kepada sang guru, lima sa'alta wan hayati ummi. Kenapa tadi engkau bertanya tentang ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Kata Abdullah bin Abbas apa? Inni la a'lam amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Sungguh aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah daripada baktinya anak kepada ibunya. Saya tidak tahu. Artinya amalan terbesar, amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah adalah bakti kepada orang tuanya, terutama sang ibu. Ini alasan Abdullah bin Abbas bertanya kepada orang yang bertaubat dari dosa pembunuhan ini tentang kehidupan ibunya. Maka di dalam hadis ini ada pelajaran bagi kita bahwa semua dosa itu ada pintu taubatnya. Meskipun perbuatan syirik kepada Allah, meskipun orang tersebut melakukan pembunuhan, tidak ada dosa yang tidak ada pintu tobatnya. Semua dosa ada pintu tobat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syams min maghribiha." Allah itu senantiasa membentangkan tangannya di pagi, di malam hari untuk menerima siapapun yang datang kepada Allah. Siapapun. Tidak peduli dosa yang dia bawa, dosa yang dia pikul.
Allah juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam melakukan perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dosa itu ditutup pintunya kapan? Hanya dalam dua keadaan saja. Yang pertama ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Itu waktu di mana pintu taubat tak bisa dibuka. Hanya dua, Pak. Tapi selama belum datang dua waktu itu, selama belum datang sakratul maut dan matahari terbit dari arah barat, maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sekalipun kita sudah bertobat, balik lagi. Tobat, balik lagi. Terus memperbaharui tobat. Allah itu tidak seperti manusia. Ya, Allah tidak seperti manusia. Kemudian sebagai penutup, setelah Al-Imam Al-Bukhari mendahulukan birrul ada juga bab berikutnya tentang birrul ab. Ya, hadisnya sama seperti yang sudah kita baca. Hadis nomor 5, yaitu ibumu, 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 ayahmu. Ya, maka kedua orang tua kita ini ma'asyiral muslimin masuk dalam kategori orang-orang yang paling utama kita perlakukan dengan baik. Arahan Nabi ini mengarahkan kepada kita, tengok orang tua kita terlebih dahulu sebelum kita menengok yang lain. Dan merekalah yang paling berhak mendapatkan sopan santun kita. Merekalah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita. Melebihi penghormatan kita kepada bos-bos kita. Melebihi penghormatan kita kepada atasan-atasan kita. Kalau kita santun kepada atasan, hormat kepada atasan, maka orang tua kita harus lebih kita hormati, lebih kita perlakukan dengan santun, karena kedudukan atasan kita dengan orang tua tidak sejajar, orang tua lebih tinggi dari kita. Jangan sampai di kantor dengan orang, hormat Pak, dengan orang tuanya petantang petenteng. La haula wala quwata illa billah. Dengan ayahnya, dengan ibunya. Apalagi merasa dirinya sudah punya jabatan, tubuhnya kuat, orang tuanya sudah lemah. Dibentak-bentak, la haula wala quwata illa billah. Tidak akan sukses orang seperti ini. Ya. Maka ibu dan ayah, hadis yang ke-6 juga sama. Ya, Imam Bukhari menegaskan tentang berbakti kepada ayah dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, kita berhenti sampai hadis yang ke-6. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu bab tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka berbuat zalim. Ya. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi anak tidak berbakti, ya. Kesalahan orang tua itu tidak boleh menjadi penyebab anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Iya, ada. Siapa dulu? Iya, ya. Bapak. Saya tertarik dengan Pak Ustaz. Gara-gara bulan puasa kemarin, Pak Ustaz, Ramadan kemarin, saya mendengar ceramah dari Pak Ustaz mengenai 75 dosa besar yang benar dalam Al-Quran. Iya. Pertanyaan saya waktu itu memang waktunya Pak Ustaz berarti. Kriteria apa Pak? Dan jangan buat ini dikategorikan dosa besar, ini dosa besar, ini dosa kecil. Iya. Sama pertanyaan saya. Karena itu juga saya nyinggung mengenai masalah sholat Jumat berjamaah. Kemudian juga mengenai memanjangkan kaki celana di bawah mata kaki. Itu juga. Kemudian yang kedua pertanyaan saya Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz mengatakan Allah akan membuka pintu maaf tak hingga apapun Iya. dari semua kesalahan. Iya. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Bagaimana dengan doa dari Nabi Ibrahim, Pak Ustaz, Iya. ayahnya?
doa Nabi Muhammad untuk kalannya Iya. dan doa daripada Fir'aun, Pak. Iya. Fir'aun dia sudah minta maaf kepada Allah Iya. supaya dia dibebaskan waktu dia di Laut Merah itu, Pak. Tapi nyatanya itu permintaan maaf dari ketiga beliau-beliau Iya. dicampur, Pak. Iya. Yang terakhir, Pak. Ini 3 in 1 ini, Pak. Iya. Saya sebagai ayah berprotes, Pak. Karena ibu itu secara kodratnya kan memang melahirkan merawat apa kan soalnya ibu lebih dekat dengan anak-anak, Pak. Tapi fungsi ayah di sini sebagai kepala keluarga, Pak. Mencari nafkah dari pagi sampai sore, membersih tulang, Pak. Untuk menjadikan anak-anak yang menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat dan agama. Oleh kan mereka sukanya bangga ke Al-Azhar, di Kairo, ke Mesir, Oke. Iya. Madinah. Itu gimana pada kok seperti jasa dari ayah seperti terabaikan, Pak. Seolah cuma ibu aja yang ditonjol, Pak. Tapi menurut Pak Ustaz, gimana, Pak? Iya. Karena anak-anak itu tidak mungkin jadi pada agama dari ayah dan ibu, Pak. Iya. Oke. Nah. Karena Iya. Terima kasih, Pak. Saya jawab langsung aja ya sebelum pertanyaan kedua terus kita akhiri. Jadi 2 pertanyaan cukup. Jadi yang pertama, apa definisi dosa besar ini kajian pertama kali kita membahas dosa besar, Pak. Jadi saya ulang, dosa besar itu dosa yang kata para ulama dijelaskan dosa yang di dalam dosa itu ada ancaman hukuman di dunia. Ya. Jadi setiap dosa yang Allah sebutkan ancamannya di dunia, ada hukuman hadnya di dunia, itu pasti dosa besar. Contohnya, orang berzina ancamannya di dunia apa? Dirajam atau dicambuk kalau dia belum menikah. Itu pasti dosa besar. Kemudian dosa besar itu adalah dosa yang di situ ada ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya. Pasti dosa besar. Ya, Allah melaknat, Nabi melaknat. Salah satu perbuatan yang dilaknat, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu pasti dosa besar. Dosa yang mendatangkan laknat. Kemudian dosa yang mendatangkan ancaman di akhirat. Siapa yang melakukan demikian maka baginya azab yang sangat pedih. Itu pasti dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu definisinya atau kategorinya dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman di dunia, ada hukuman Allah sebutkan hukumannya, atau hukuman di akhirat, atau laknat, atau kata-kata Nabi laisa minna, dia bukan dari golongan kami. Itu diantara penjelasan para ulama terkait batasan dosa besar. Maka selain itu dikategorikan dosa kecil. Jadi dosa kecil apa? Ya Nabi melarang, tapi tidak ada ancaman apa-apa. Hanya dilarang saja. Itu berarti para ulama mengkategorikan sebagai dosa kecil. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua tentang masalah Nabiullah Ibrahim. Kemudian tentang masalah Nabi Muhammad terhadap pamannya. Yang mereka lakukan adalah, para nabi lakukan ini adalah mendoakan orang tuanya agar tidak, atau mendoakan orang tuanya agar diridhai oleh Allah. Itu bukan definisi taubat, Pak. Jadi yang saya bahas tadi adalah taubat kita. Jadi pelakunya. Artinya kalau Fir'aun itu, sekaligus menjawab jawaban Fir'aun itu. Kalau Fir'aun itu tobatnya sebelum tenggelam, insya Allah diterima, Pak. Tadi kan saya sebutkan ada 2 pintu yang mana Allah sudah pasti menutup. 2 pintu itu apa? Kondisi menjelang kematian, sakratul maut, dan kondisi matahari terbit. Fir'aun itu sudah sakratul maut, Pak. Sudah detik-detik menjelang kematiannya. Dan taubatnya, taubat itu adalah pelaku dosanya.
yang meminta maaf kepada Allah. Kalau Abu Thalib meminta maaf kepada Allah, dia beriman, Allah pasti terima. Kalau, siapa lagi tadi? Ayahnya Nabiullah Ibrahim beriman, Allah pasti terima. Dan dari kasusnya Abu Thalib dan ayahnya Nabiullah Ibrahim, ini menunjukkan bahwa orang di luar Islam tidak bisa dimaafkan oleh Allah karena dia wafat dalam keadaan musyrik. Ayatnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kembali taubat itu pelakunya. Ya. Kalau doa kepada orang lain tergantung Allah, tapi taubat itu pelakunya sendiri yang harusnya bertaubat. Maka Nabi ketika Abu Thalib menjelang wafat, Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka bi'indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Diajak oleh Nabi, tapi pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan yang ketiga, posisi ibu di atas ayah, ayah di bawah ibu, itu bukan berarti mengabaikan kontribusi ayah. Tidak. Ya justru itu menetapkan bahwa ayah dan ibu itu di atas seluruh manusia. Tapi ayah dan ibu, ayah di bawah ibu, kenapa? Karena ibu itu lebih berat. Walaupun ayah, apakah ayah tidak berat? Ya sangat berat seperti Bapak sampaikan. Cari nafkah. Ya. Tapi ibu juga walaupun tidak mencari nafkah, walaupun sekarang banyak ibu yang mencari nafkah, mengandung itu berat sekali, Pak. Ya. Kita kan belum pernah merasakan ya. Ya, belum pernah merasakan itu. Mengandung. Tapi Islam tidak mengabaikan kontribusi ayah. Makanya ayah itu di bawah ibu, tapi di atas seluruh manusia. Di atas tetangganya, tetap bapak itu nomor satu. Intinya orang tua nomor satu. Tapi dari keduanya, ayah di bawah. Ya. Jadi kalau bapak mengatakan, bagaimana menurut Ustadz? Yo saya manut, Pak. Yo jangan, ini hadis Nabi. Dan memang faktanya kalau kita mau mendalami, ya ibu itu sangat berat. Dan ibu itu sampai betul-betul ya ketika melahirkan, itu kan posisinya sangat luar biasa sakitnya itu, seperti itu. Tapi bukan berarti sekali lagi mengabaikan kontribusi ayah, tidak. Ya bapak tetap dihormati. Makanya anak itu tidak hormat kepada ayah. Dia hormat sama ibu, tapi tidak hormat pada ayah. Termasuk durhaka apa tidak? Durhaka, Pak. Jangan dianggap tidak. Walaupun dia hormat sama ibunya, tapi durhaka sama ayahnya, tetap durhaka. Dua-duanya harus birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang terakhir. Iya. Iya. Kepada suami, iya. Iya. Oh, dah selamanya Pak pengabdian kepada. Tapi ketika sudah bersuami, dia harus berbagi. Dan dia harus taat kepada suaminya. Tapi tidak foto sama ibunya. Jadi bukan dialihkan total, tidak. Tetap bakti anak itu, baik laki-laki perempuan, itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi kalau wanita, dia harus juga patuh kepada suaminya. Bahkan ketika dia sudah bersuami, dia harus mendengar suaminya dulu. Ya, itulah mengapa para laki-laki jangan membuat istri-istri kita itu berada dalam kondisi yang sulit. Ya, dia pingin ke orang tuanya, kita larang. Orang tuanya pingin menjenguk, kita larang. Dia berada dalam pilihan yang sulit, itu kasihan Pak. Tapi insya Allah kalau laki-laki yang soleh nggak gitu. Laki-laki yang soleh itu kan memahami tentang agama secara utuh. Oh iya sih, istriku ini juga punya orang tua. Dia ingin bakti. Ya saya beri jalan. Justru diberi jalan. Bukan justru dihalangi. Tapi kalau tidak dialihkan, tetap bakti. Walaupun istri itu harus taat kepada suami. Dan itu yang pertama Pak. Karena dia sudah bersuami.
Ya. Maka kalau suaminya mengatakan, ya istrinya mau izin, Mas, saya mau izin mau jenguk ibu. Suaminya mengatakan jangan. Jangan. Insya Allah dia sudah dapat pahala berbakti karena dia sudah punya niat dan dia dapat pahala taat kepada suami. Ya, itu Pak. Karena kalau Islam mengatakan, oh silakan istri boleh membantah, boleh punya pilihan sendiri, oh rusak rumah tangga Pak. Ya, kalau tidak diatur tidak diatur ada pimpinan dan yang dipimpin rumah tangga kita rusak. Itulah kenapa Islam itu mengatur ketika berumah tangga ada pimpinan. Pimpinannya siapa? Laki-laki. Dan itu ikuti saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.